Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Rosdiana dengan NIM 2025084224. Mahasiswa PPG Guru Tertentu Tahap 2 tahun 2025, Program Studi IPA di LPTK Universitas Sarjana Wiyata Tamasiswa. Pada hari ini, Kamis tanggal 11 September 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja pada SD Negeri 10 Merdu dengan materi ciri-ciri khusus makhluk hidup. Ini KTP saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat. Alhamdulillah. Sebelum kita melanjutkan materi kita pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah anak ibu akan mengecek kehadiran anak ibu dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak. Berarti hadir semua anak ibu hari ini kah? Ya. Alhamdulillah. Untuk mengingat arwah jasa pahlawan kita, mari kita menyanyikan lagu nasional yaitu lagu Indonesia Raya. Mari kita nyanyi bersama-sama ya anak-anak. Ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jai
Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rayaku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sekarang anak-anak kita sudah menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Minggu yang lalu materi kita yaitu tentang memelihara kesehatan organ peredaran darah. Selanjutnya materi kita hari ini yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Apa itu makhluk hidup anak-anak? Ada yang tahu? Ada, Bu. Silakan sayang. Makhluk hidup adalah semua yang bisa bernapas, tumbuh, bergerak, makan, minum, dan berkembang biak. Contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup berbeda dengan benda mati karena makhluk hidup bisa hidup dan melakukan kegiatan sehari-hari, sedangkan benda mati tidak bisa. Tepuk tangan buat teman kita. Gimana anak ibu, bisa ditanggapi? Ada yang jawaban lain? Tidak. Kalau tidak, ibu akan memberi soal yang kedua. Mengapa kita perlu belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup anak-anak? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan anak ibu. Supaya kita bisa membedakan makhluk hidup dengan benda mati, agar kita tahu bagaimana cara makhluk hidup bertahan hidup. Misalnya, tumbuhan butuh air, hewan butuh makanan. Untuk menumbuhkan rasa sayang dan peduli makhluk hidup di sekitar kita, membantu kita dalam menjaga lingkungan dan kelestarian alam. Tepuk tangan buat kawan kita. Ada yang ingin ditambahkan anak ibu? Ada sayang? Ada, ya silakan sayang. Supaya bisa membedakan makhluk hidup dan benda mati, agar tahu kebutuhan makhluk hidup seperti makanan, minum, udara, cahaya, membuat kita lebih peduli dan sayang pada hewan, tumbuhan, dan sesama manusia, membantu kita menjaga alam dan lingkungan sekitar. Ya, tepuk tangan buat kawan kita. Ayo. Ya, benar sekali jawaban anak ibu tadi ya. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan sehingga dapat berkembang biak. Seperti kita manusia, hewan dan juga tumbuhan. Kita perlu belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Karena belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup sangat penting karena membantu kita mengenali kehidupan, menjaga lingkungan, memahami ilmu pengetahuan, dan menumbuhkan kepedulian serta rasa syukur atas ciptaan Allah dalam hidup ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini melalui video YouTube peserta didik dapat menjelaskan pengertian makhluk hidup dengan tepat. Dengan media papan pintar, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar dengan teliti. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru, peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar dengan benar. Ayo anak-anak ibu, kita menonton sekarang video pembelajaran kita hari ini ya. Tolong dilihat yang benar sayang ya.
Dilihat dan dipahami sayang ya. Ini video pembelajaran kita yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar, jumpa lagi dengan Bu Rusni. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan Dengar yang baik-baik ya anak ibu. khusus hewan dan tumbuhan. Makhluk hidup selain manusia adalah hewan dan tumbuhan yang beraneka ragam. Hewan dan tumbuhan ini memiliki ciri khusus yang membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Ini dua. Ciri khusus hewan dan tumbuhan ini berhubungan erat dengan cara mendapatkan makanan dan mempertahankan diri dari serangan musuh. Ciri khusus pada hewan yang pertama adalah mempunyai lidah panjang. Lidah yang panjang dan lengket ini digunakan untuk menangkap mangsanya. Ciri ini terdapat pada cicak, bunglon, dan poket. Ciri khusus yang kedua adalah mempunyai kemampuan ekolokasi. Ciri khusus yang ketiga adalah mempunyai bulu berduri. Bulu badan yang seperti duri ini digunakan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Ciri ini terdapat pada landak. Ciri khusus yang keempat adalah mempunyai rasa luar yang keras. Rasa luar ini digunakan untuk melindungi diri. Ciri ini terdapat pada kepiting, udang, penyu, kerang, dan keong. Ciri khusus yang kelima adalah mempunyai tinta yang disemprotkan. Tinta berupa cairan hitam ini disemprotkan ketika menghadapi atau menyelamatkan diri dari musuh. Ciri ini terdapat pada gurita dan cumi-cumi. Ciri khusus yang keenam adalah mempunyai punuk. Punuk ini digunakan sebagai tempat menyimpan cadangan makanan berupa lemak bulu. Ciri ini terdapat pada unta. Ciri khusus yang ketujuh adalah mempunyai bantalan perekat di kaki. Bantalan perekat pada telapak kaki ini digunakan untuk berjalan merayap di dinding. Ciri ini terdapat pada cicak dan juga tongkek. Sekarang kita sudah menonton video yang pertama. Sekarang kita menonton video pembelajaran yang kedua ya anak ibu. Ya. Mari kita menonton sama-sama Hai ya. kawan-kawan, apakah kalian pernah merasa lapar? Saat merasa lapar, Tolong itu dilihat ya. tandanya kita membutuhkan makanan. Sama seperti Bob yang sedang kelaparan nih. Bob, ada donat ya di meja. Abang, Nah, tolong kawan, disimak ya. membutuhkan Tolong disimak, makanan tolong dilihat merupakan videonya ya. salah satu ciri-ciri makhluk hidup. Apa sih yang dimaksud dengan makhluk hidup? Dan ciri-ciri lainnya apa saja ya? Kita simak yuk penjelasan berikut ini. Ciri yang pertama, makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Tidak hanya manusia, tumbuhan dan hewan juga memerlukan makanan untuk tetap hidup. Makanan hewan biasanya berasal dari tumbuhan atau berasal dari hewan lain. Tumbuhan yang memiliki zat hijau daun dapat membuat makanannya sendiri dengan cara menyerap air yang mengandung zat hara dan gas karbon dioksida yang kemudian diubah menjadi makanannya dengan bantuan cahaya matahari. Selain membutuhkan makanan, makhluk hidup juga pasti bergerak, termasuk tumbuhan. Tumbuhan biasanya bergerak, namun tidak berpindah tempat seperti kita. Gerakan tumbuhan bisa berupa bunga yang mekar, putri malu yang menutup bila dipegang, tunas daun dan batang yang tumbuh bergerak ke arah cahaya. Makhluk hidup bergerak untuk mendapatkan makanan dan menghindari musuh. Ada yang menggunakan kaki seperti manusia dan kerbau, ada yang menggunakan sirip seperti ikan, ada juga yang menggunakan perut seperti cacing, dan sayap seperti burung supaya bisa terbang. Seluruh makhluk hidup pasti bertumbuh. Kita juga bertumbuh
dari bayi hingga anak-anak sampai dewasa. Pertumbuhan manusia dapat ditandai dari tinggi dan berat badannya yang semakin bertambah. Sedangkan tumbuhan yang mengalami pertumbuhan dapat dilihat dari batangnya yang semakin tinggi dan daun yang semakin banyak. Begitu juga dengan hewan. Anak bebek yang baru menetas, bila kita perhatikan selama 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, dan seterusnya, akan tumbuh semakin besar. Berat dan tingginya juga akan semakin bertambah, hingga berukuran sama seperti induknya. Itu dia 5 ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup. Kita belajar bersama lagi di video berikutnya ya kawan-kawan. Sampai jumpa. Sekarang kita sudah nonton video pembelajaran kita. Apa yang anak-anak ibu ketahui? Bergerak. Apalagi sayang? Bertumbuh. Berkembang biak. Iya, pandai sekali anak ibu ya. Beri tepuk tangan buat anak ibu. Sekarang penjelasan tentang materi kita hari ini yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup ada pengertiannya, jenisnya, dan ciri-cirinya. Pengertian makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan sehingga dapat berkembang biak. Lalu siapa saja yang termasuk jenis-jenis makhluk hidup? Ada siapa sayang? Manusia. Apalagi? Hewan. Apalagi? Tumbuhan. Iya. Jenis-jenis makhluk hidup adalah yang pertama manusia. Apa itu manusia? Ada yang tahu anak ibu? Apa itu manusia? Siapa manusia itu sayang? Kita. Iya, pandai anak ibu. Manusia itu adalah kita. Manusia dapat melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas seperti belajar, memasak, apalagi sayang? Menjadi dokter. Belajar, memasak, menjadi dokter. Ciri-ciri yang kedua dari makhluk hidup adalah hewan. Hewan juga termasuk makhluk hidup, namun hewan tidak memiliki akal seperti manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Contohnya adalah, ini apa sayang? Burung. Apalagi kucing. Sapi. Jenis-jenis dari makhluk hidup adalah tumbuhan. Tumbuhan termasuk makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri karena tumbuhan menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Kemudian air tersebut disalurkan ke daun. Daun melakukan fotosintesis sehingga menghasilkan O2 atau oksigen yang kita hirup sehari-hari. Maka contoh dari tumbuhan adalah pohon, bunga, rumput. Lalu bagaimana ciri-ciri makhluk hidup? Makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman. Karena kita semua atau manusia membutuhkan makanan dan juga minuman. Selain itu, hewan juga membutuhkan makanan dan minuman. Namun, ada perbedaan cara untuk mendapatkan makanan dari manusia ataupun hewan. Kita manusia, kita memperoleh makanan dengan cara memasak. Jika manusia memperoleh makanan dengan cara memasak, kalau hewan mendapatkan makanan dan minuman yang berbeda di lingkungan sekitar. Lalu tumbuh juga membutuhkan makanan dan minuman. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis karena tumbuhan dapat menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Makhluk hidup berkembang biak.
Baik manusia, hewan, tumbuhan, semua berkembang biak. Manusia berkembang biak agar mereka mendapatkan keturunan dan membentuk suatu keluarga. Ini contohnya ada kakek, ada siapa sayang ini? Nenek, ada ayah, ibu, kakak. Ini contoh suatu keluarga. Lalu hewan berkembang biak dengan caranya bermacam-macam. Ada yang bertelur, ada yang beranak, dan ada juga yang bertelur dan beranak. Contoh hewan yang bertelur apa sayang? Ayam. Hewan yang beranak? Sapi. Hewan yang bertelur dan beranak? Ular. Kemudian ada tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dapat dilakukan secara alami, misalnya melalui tunas seperti pada tumbuhan pisang. Selain itu, perkembangbiak secara alami dapat dilakukan juga melalui biji. Contohnya pohon apa nih sayang? Pohon mangga. Ini pohon apa sayang? Pisang. Pohon pisang berkembang biak dengan tunas. Kalau pohon mangga berkembang biak dengan biji. Ciri-ciri makhluk hidup yang tumbuh. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di depan. Ini adalah contoh pertumbuhan manusia. Dari bayi menjadi balita, menjadi anak-anak, menjadi remaja, manusia akan selalu tumbuh. Ini siklus hidup manusia ya anak-anak. Ada bayi, balita, anak, dan dewasa. Kemudian hewan bertelur. Hewan bertelur menjadi anak ayam hingga menjadi dewasa. Yang pertama telur, yang kedua menetas menjadi anak ayam dan menjadi ayam dewasa. Tumbuh pada tumbuhan dapat diperhatikan pada gambar yang pertama. Tumbuh pada tumbuhan dapat diperhatikan pada gambar yang pertama, biji atau benih, kemudian membelah tunas lalu tumbuh akar, batang dan daun, kemudian akar, batang dan daun juga dan pucuk bunga, yang terakhir adalah bunga mekar. Ini sayang ya. Tumbuh pada tumbuhan ada benih, tunas, tumbuhan dewasa, ciri-ciri makhluk hidup yang keempat yaitu makhluk hidup bernafas. Manusia bernafas dengan menggunakan paru-paru. Sedangkan hewan bernafas ada yang menggunakan paru-paru dan ada juga yang menggunakan insang seperti ikan. Burung bernafas dengan menggunakan paru-paru dan pundi-pundi di udara. Sedangkan cacing bernafas dengan menggunakan kulit. Ada yang anak ibu ada pernah lihat cacing? Pernah. Bagaimana bentuk cacing sayang? Panjang. Ya, pandailah anak ibu ya. Tepuk tangan. Ciri-ciri yang kelima adalah makhluk hidup bergerak. Kita dapat bergerak tidak anak ibu? Bergerak. Manusia dapat bergerak. Contohnya burung bergerak dengan menggunakan sayapnya untuk terbang. Jika bergerak dengan siripnya untuk berenang, yaitu ikan. Harimau, kucing, kambing, dan kuda atau sapi bergerak menggunakan kakinya. Sedangkan tumbuhan bergerak mengikuti arah datangnya matahari. Namun tumbuhan tidak berpindah tempat, hanya saja tumbuh. Ciri-ciri yang keenam, makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Sudah tahu sayang ya? Ini gambarnya ya. Hewan juga peka terhadap rangsangan seperti siput. Ia akan masuk ke dalam kangkangnya jika ia mendapatkan sentuhan atau merasa terancam. Begitu juga dengan cecak, akan melepaskan ekornya jika terkena sentuhan. Begitu juga pada tumbuhan putri malu.
putri malu akan menutup daunnya jika terkena sentuhan. Anak ibu tahu pohon putri malu? Tahu. Pernah lihat? Pernah. Nah, ini pohon putri malu. Ciri-ciri yang ketujuh, makhluk hidup beradaptasi. Beradaptasi adalah berkemampuan untuk hidup dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Contoh, manusia berusaha membaur dengan manusia lain. Kalian dan ibu juga makhluk hidup karena semua ciri-cirinya ada pada kita semua. Patut bersyukur untuk keajaiban yang Allah berikan untuk hidup kita. Anak-anak ibu di depan sudah menyediakan pam-pam pintar. Ini namanya papa pintar sayang ya? Ya. Ibu sudah menyediakan gambar. Sekarang anak ibu tolong bangun, pilih gambar, ditempelkan ke depan sesuai dengan ciri-cirinya sayang ya. Siapa yang bisa bangun? Oke sayang, silakan. Coba sayang bangun dan tempelkan ke depan beserta ciri-cirinya ya. Bangun sayang. Siapa? Ambil sayang gambar sesuai dengan anak ibu mau gambar apa sayang? Ini bernafas ya. Tolong ditempelkan ya sesuai dengan tempatnya. Ini gambar bernafas ya. Kawan-kawan, ini gambar bernafas ya. Ya. Terima kasih kepada kawan-kawan kita. Ayo tepuk tangan semua sayang. Siapa yang ingin bangun lagi? Silakan sayang. Duduk. Pilih sayang. Pilih salah satu gambar ya. Coba cari dan kalian tempelkan. Cari sayang. Ini Bu. Ya, itu kasih ke depan. Bilang sama. Kawan-kawan, ini kembang biak. Pada ayam. Hewan. Yang mana berkembang biak sayang? Bisa. Oke. Terima kasih kepada kawan kita. Ayo tepuk tangan, beri semangat untuk kawan kita ya. Ada yang ingin bangun lagi? Ya, silakan sayang. Coba bangun. Tampilkan ke depan. Bilang kepada kawan ini gambar beradaptasi. Ini gambar beradaptasi. Beri tepuk tangan untuk kawan kita sayang. Coba bangun lagi sayang. Siapa mau lagi? Ya. Ini gambar berangisan. Ya. Jangan terbalik sayang, dipasang gambarnya ya. Iya. Beri tepuk tangan untuk kawan kita. Siapa lagi? Amni, silakan sayang. Pilih gambar yang sesuai ya. Ini makan minum. Sah. Jangan terbalik sayang ya. Ayo beri tepuk tangan. Siapa lagi? Ayo. Bangun Abang Alvin.
Pilih gambar yang sesuai yang ada di depan sayang ya. Tunjukkan ke kawan dulu. Ini contoh gambar bergerak. Hore, beri tepuk tangan. Ada yang ingin bangun lagi? Satu lagi, ada yang ingin bangun? Silakan sayang. Asraf, mau bangun? Siapa lagi? Nah, silakan sayang. Ini gambar bertumbuh. Gambar apa sayang? Bertumbuh. Bertumbuh, ya. Gimana bertumbuh sayang? Coba pasangkan. Iya, tepuk tangan kepada. Anak-anak sudah mengerti tentang ciri-ciri makhluk hidup? Sudah. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, anak ibu sudah mengerti semua. Ibu sekarang akan berbagi kelompok kalian untuk mengerjakan tugas LKPD secara berkelompok ya. Ya, silakan anak ibu mengaturkan kursi dulu untuk berkelompok. Ya, udah kamu bedain apa? Gimana aku deh. Ayo. Sebelum ibu membagikan tugas LKPD secara berkelompok, kita akan bernyanyi ice breathing dulu ya anak-anak. Ya, kita nyanyi bersama-sama ya. Iya. Makhluk hidup, satu butuh makan, dua dapat bergerak, tiga berkembang biak, empat tumbuh besar, lima bisa bernafas, enam peka terhadap rangsang. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Iya. Ciri makhluk hidup, satu butuh makan, dua dapat bergerak, tiga berkembang biak, empat tumbuh besar, lima bisa bernafas, peka terhadap rangsang. Oke anak-anak, sekarang kita sudah bernyanyi sama-sama. Ibu sudah semangat lagi ya? Sudah. Kalau sudah, ibu akan membagi kertas LKPD secara berkelompok ya. Ya, tolong dikerjakan bersama ya. Jangan kerja sendiri-sendiri, tolong dikerjakan sama-sama. Tolong dikerjakan sama-sama ya anak ibu. Ya. Tolong dikerjakan sama-sama ya. Jangan sendiri-sendiri ya. Semangat anak ibu ya. Semangat untuk bekerja ya. Ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Selamat bekerja ya sayang. Ya, anak ibu pasti bisa. Semangat, semangat dan tetap semangat. Tolong dikerjakan bersama sayang ya, jangan sendiri-sendiri ya. Ya, Bu. Ya. Dikerjakan yang sama-sama ya, dibaca soalnya dan kawan yang lain dicari jawabannya sayang ya.
Iya. Ya, tulis nama kawan. Bisa sayang ya. Semangat anak bekerja ya. Semangat. Iya, nggak apa-apa. Dikerjakan sama-sama. Alvin, bantu kawan ya. Gimana sayang, sudah? Belum. Ya. Gimana kelompok 1? Sudah siap? Belum. Ya, semangat bekerja ya anak ibu. Ya, Bu. Ya. Sana apa yang? Boleh. Ada yang sudah siap? Belum? Semangat anak ibu ya untuk bekerja ya. Ya, kerja harus bersama-sama. Tidak boleh capek sendiri satu-satu ya. Mana kelompok 2 udah siap? Belum. Dan nomor berapa sayang? 2. Harus semangat lagi ya. Ya. Kelompok 1 udah siap? Belum. Dan nomor berapa sayang? 2. Nomor 2. Lebih semangat lagi ya sayang. Ya, tolong bantu kawannya biar cepat selesai ya. Ya. Iya. Akan sama-sama, tidak boleh satu. Bisa. Nah, bisa. Semangat anak ibu ya, tetap semangat ya. Gimana kelompok ini udah siap? Belum. Udah nomor berapa sayang? Nomor 3? Iya. Sang ibu gimana? Sudah siap? Ya, tunggu kelompok kawan lagi ya. Gimana ibu? Nah, Alvin semangat ya, Alvin ya, semangat ya. Mana kelompok 4? Semangat untuk belajar ya. Ya.
Ada yang sudah siap mana Ibu? Kelompok mana yang sudah siap? Sudah siap semua? Sudah. Kalau sudah siap semua, tampil kelompok yang pertama dulu ya, boleh? Boleh. Nah, maju kelompok 1 untuk tampil ke depan. Kelompok yang lain tolong didengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kami. 1. Jelaskan pengertian makhluk hidup. Jawaban. 1. Makhluk hidup adalah segala sesuatu yang memiliki ciri-ciri kehidupan seperti bernafas, bergerak, tumbuhan, berkembang biak, membutuhkan makanan, serta peka terhadap rangsang. 2. Sebutkan ciri-ciri utama makhluk hidup. Jawaban. 2. Bernafas, bergerak, berkembang biak, membutuhkan makanan, peka terhadap rangsangan, tumbuhan dan berkembang, mengeluarkan zat sisa. 3. Apa yang terjadi jika makhluk hidup tidak bisa bernafas? Jawaban. Jika tidak bernafas, makhluk hidup akan mati. 4. Sebutkan perkembangbiakan tumbuhan secara alami melalui tunas dan biji. Jawaban. Melalui tunas. Contoh pada pisang, bambu, cocor bebek. Melalui biji. Contoh pada mangga, rambutan, jambu dan padi. 5. Berikan contoh hewan dan tumbuhan yang menunjukkan ciri bergerak. Jawaban. Hewan yang berkembang biak yaitu kucing, burung, dan lain-lain. Tumbuhan yang bergerak yaitu bunga matahari, putri madu, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kelompok lain bisa diterima dengan jawaban kelompok 1? Bisa. Kalau bisa beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang bangun kelompok 2 ya. Kakak yang bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 kalau sudah siap tolong didengar kelompok kedua ya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kami. Soal 1. Jelaskan pengertian makhluk hidup. Jawaban. 1. Makhluk hidup adalah segala sesuatu yang mempunyai ciri-ciri kehidupan makhluk hidup. Dapat bernafas, bergerak, tumbuh, berkembang biak. Contoh makhluk hidup yaitu manusia, hewan, tumbuhan, serta mikroorganisme. 2. Sebutkan ciri-ciri utama makhluk hidup. Jawaban. Bernafas, bergerak, tumbuhan, dan berkembang biak, dan lain-lainnya. 3. Apa yang terjadi jika makhluk hidup tidak bisa bernafas? Jawaban. Jika makhluk hidup tidak dapat bernafas, tumbuhan tidak memperoleh oksigen. 4. Sebutkan perkembangbiakan tumbuhan secara alami melalui tunas dan biji. Jawaban. Berkembangbiakan dengan tunas. Tumbuhan baru tumbuh dari bagian tubuh induknya. 5. Berikan contoh hewan dan tumbuhan yang menunjukkan ciri bergerak. Jawaban. 5. Hewan, kucing, burung, ikan, dan lain-lainnya. Tumbuhan, bunga matahari, putri malu, dan lain-lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak ibu hasil presentasi kelompok 2 bisa diterima? Bisa. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, selanjutnya kelompok 3. Apa itu? Sliding itu.
Oke, silakan maju ke depan kelompok 3. Kelompok yang lain, tolong didengar ya. Didengar baik-baik. Mungkin nanti ada ingin ditambah atau gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Jelaskan pengertian makhluk hidup. Makhluk hidup adalah segala sesuatu yang memiliki ciri-ciri kehidupan seperti bernafas, tumbuh, bergerak, dan berkembang biak. 2. Sebutkan ciri-ciri utama makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup: bernafas, bergerak, tumbuh, dan berkembang, membutuhkan makanan dan minuman, peka terhadap rangsangan, berkembang biak, mengeluarkan zat sisa. 3. Apa yang terjadi jika makhluk hidup tidak bisa bernafas? Tubuh tidak mendapat oksigen sehingga sel tidak menghasilkan energi. Akibatnya makhluk hidup akan lemas, sakit, atau mati. 4. Sebutkan perkembangbiakan tumbuhan secara alami melalui tunas dan biji. Tunas: pisang, bambu, cocor bebek. Biji: mangga, rambutan, jambu, padi. 5. Berikan contoh hewan dan tumbuhan yang menunjukkan ciri bergerak. Hewan: kucing berlari, burung terbang, ikan berenang. Tumbuhan: bunga, matahari mengikuti cahaya, putri malu menutup daun saat disentuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hasil dari kelompok 3? Anak ibu bisa diterima? Bisa. Kalau bisa dilanjutkan dengan kelompok 4 ya. Siapa yang baca? Ayo maju ke depan kelompok 4. Oke, maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mau mempresentasikan kelompok kami. Jelaskan pengertian makhluk hidup. Jawaban: makhluk hidup adalah segala sesuatu yang memiliki ciri-ciri yaitu bernafas, tumbuh, bergerak, berkembang biak, membutuhkan makanan, peka terhadap rangsangan, serta mengeluarkan zat sisa. 2. Sebutkan ciri-ciri utama makhluk hidup. Jawabannya: ciri utama makhluk hidup yaitu bernafas, bergerak, bertumbuh dan berkembang, membutuhkan makanan dan minum, peka terhadap rangsangan, berkembang biak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak ibu, sekarang anak-anak ibu sudah ngerti semua tentang ciri-ciri makhluk hidup? Ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya. Tidak. Kalau tidak, ibu akan membagikan tugas mandiri sayang ya, yaitu dikerjakan secara sendiri-sendiri. Ya, ibu akan membagikan. Tolong dikerjakan sendiri sayang ya, tidak boleh menyontek sayang ya. Semangat anak ibu ya, jangan pernah menyerah ya sayang. Ya bu. Semangat untuk bekerja sayang ya. Dikerja sendiri, tidak boleh menyontek sayang ya.
Selamat bekerja anak ibu. Ya, ini tugas mandiri, tidak berkelompok lagi, dikerjakan sendiri-sendiri. Tolong dikerjakan sendiri-sendiri. Tulis nama, jangan lupa tulis nama masing-masing sayang ya. Nama, ya nama siswa. Tolong tulis nama. Masih semangat bekerja anak ibu? Masih. Gimana, bisa nak? Bisa? Gak apa-apa, terus saja. Semangat ya. Semangat, terus semangat ya. Raih, capai cita-cita. Bisa sayang? Bisa anak ibu kerjakan? Bisa. Udah pandai semua anak ibu ya. Tadi sudah mengerti semua. Sudah sah? Belum? Bisa? Bisa jawabnya? Bisa. Pandai semua anak ibu ya. Jangan ribut, jangan ngomong. Nama sudah ditulis? Sudah. Nomor berapa sudah yang? Ada yang sudah siap? Belum. Jangan menyontek sayang ya, kerjakan sendiri-sendiri ya. Ya. Ibu akan menilai tugas kalian dengan pribadi. Semangat bekerja sayang ya, terus semangat.
Jangan lihat kiri kanan sayang ya. Tolong kerjakan yang baik-baik. Tidak boleh menyontek, tidak boleh lihat kiri kanan. Nomor berapa sudah siap sayang? Sampai nomor 2. Oh, Alvin sudah mau selesai ya. Tidak boleh lihat kiri kanan. Dikerjakan secara mandiri. Baru nomor 2. Udah siap anak ibu semua? Belum. Kalau belum terus tetap semangat sayang ya. Ya, semangat untuk bekerja ya. Tidak boleh menyontek, tidak boleh lihat kiri kanan. Sudah siap semua anak ibu? Sudah. Ada yang belum siap? Ada. Kalau ada tunggu kawan dulu ya sayang. Tunggu kawan yang belum siap. Sudah siap ya? Ya. Tunggu kawan ya. Asraf sudah siap? Sudah. Kawan yang lain belum siap ya. Tunggu kawan dulu ya. Sudah siap sayang? Sudah. Sudah siap? Sudah. Semua sudah siap? Sudah. Kalau sudah siap semua, tolong kumpulkan tugas evaluasi beserta tugas kelompok yang tadi ya. Nah, tolong kumpulkan ke depan. Mana dia? Kumpul no. Berdua kumpul. Enggak apa, menuju ini kumpul ya, menuju ibu pilih. Udah, menuju. Mana pun kumpul ni menuju cepat-cepat. Sudah kumpul semua anak ibu? Sudah. Kalau sudah, apa yang dapat kalian simpulkan tentang ciri-ciri makhluk hidup? Ya, apa lagi? Iya, makhluk hidup adalah semua yang memiliki ciri-ciri kehidupan. Jenisnya meliputi manusia, hewan, tumbuhan. Mereka memiliki ciri umum serta mempertahankan hidup agar tetap dapat bertumbuh sehingga tidak punah. Apa mengerti anak-anak ibu? Sudah. Terus yang terakhir,
kita juga sudah belajar dan manfaat dalam mempelajari ciri-ciri makhluk hidup sehingga meningkatkan rasa peduli terhadap lingkungan serta menumbuhkan rasa syukur kepada Allah yang Maha Esa. Gimana anak ibu? Sudah mengerti semua? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah mengerti semua ya. Sekarang ibu ingin umpan balik dari kalian ya. Apakah anak ibu hari ini mempelajari dengan ibu? Apakah anak ibu sangat senang, bahagia, senang, sangat menyenangkan ya? Ibu akan membagikan kertas pop-it ini ya. Nanti anak ibu tolong maju ke depan dan ditempelkan ya. Apakah anak ibu senang, bahagia, sedih? Tutup leh. Apakah kalian menyenangkan belajar dengan ibu? Senang atau sangat menyenangkan, sedih, bahagia? Nanti tolong ditulis dan ditempelkan ke depan sayang ya. Ya, menurut gambar yang ada di depan. Tolong tulis sayang ya. Apakah sangat menyenangkan, bahagia, atau sedih? Sayang tulis ya. Gak apa-apa. Sudah siap. Kalau sudah siap, bangun ke depan dan ditempelkan sayang sesuai dengan anak ibu. Kalau bisa gambar, gambar. Kalau tidak bisa gambar. Sayang ibu, di sini ditempelkan ya. Kalau sangat menyenangkan, tempel di sini. Bahagia di sini, senang di sini, sedih di sini ya. Alhamdulillah pada mata pelajaran hari ini anak-anak ibu banyak yang sangat menyenangkan pelajaran sama ibu ya. Ya, ada yang bahagia. Tapi tidak ada yang sedih sayang ya. Semua menyenangkan pelajaran sama ibu ya. Ya, ayo tepuk tangan semua. Materi untuk minggu yang akan datang yaitu ancaman krisis energi dan energi alternatif sayang ya. Pesan ibu sebelum pulang, nanti anak ibu kalau pulang hati-hati di jalan sayang ya.
Jangan nyebrang sembarangan. Jangan lupa belajar di rumah anak ibu ya. Anak ibu tetap semangat sayang ya. Semangat dan terus semangat sayang ya. Ya, sebelum pulang alangkah baiknya kita berdoa dulu sayang ya. Ya. Berdoa yang pertama yaitu doa kedua orang tua, doa keselamatan dunia dan akhirat beserta selawat sayang ya di akhir ya. Berdoa dimulai. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ufirli wa'nubi waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Sekarang kita selawat ya sayang ya. Mari kita selawat bersama-sama. Rabbana mimma lantana wa minal limma alladhi yanfa'una Rabbi faqina wa ma'ilana Baiklah anak-anak ibu, dengan berakhirnya selawat kita yang tadi, maka berakhirlah mata pelajaran kita hari ini. Ibu beri salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pulang kelompok 1. Bangun sayang.
Pulang hati-hati sayang ya. Jangan nyebrang jalan sembarangan sayang ya. Tunggu orang tua jemput saya. Selanjutnya kelompok 2. Hati-hati di jalan sayang. Ya sayang ya. Hati-hati di jalan. Kalau selanjutnya kelompok 3 bangun sayang. Nah, hati-hati pulangnya sayang ya. Tunggu orang tua jemput ya. Ya. Kalau kelompok 4. Iya sayang, pulang hati-hati sayang ya. Iya. Oke, terima kasih anak ibu semua.